Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, sesuai dengan yang tertera di judul, admin akan membahas kisah dari pengendara yang tersesat dan masuk di hutan pacet, di mana rata-rata dari mereka memiliki kejanggalan pada kronologinya. Dan terkait dengan hal ini, masyarakat percaya bahwa ini adalah fenomena mistis. Suryadi, hanya itulah nama yang diketahui dari pengendara tersebut. Ia merupakan pemuda berusia 31 tahun. Diketahui, ia merupakan seorang pekerja kantoran yang tinggal di wilayah Surabaya. Tepatnya ia tinggal di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng. Namun sebenarnya ia bukan warga asli Surabaya, karena ia hanya tinggal untuk bekerja. Tempat asalnya adalah Desa Nogorejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena memang bukan warga asli daerah tersebut, tentunya ketika bepergian, ia banyak menggunakan Google Map sebagai alat navigasi rute mana yang harus dilewati. Begitupun yang terjadi ketika kantor menunjuk dirinya untuk pergi ke Malang menghadiri sebuah acara. Dalam perjalanan ke Malang, Suryadi tidak mengalami kendala berarti. Ia pada saat itu menggunakan mobil Xenia berwarna putih. Hingga acara kemudian selesai, pada hari Kamis pukul 6:30 malam hari, Suryadi pun berencana untuk langsung pulang ke Surabaya. Saat itu adalah tanggal 12 November 2020. Seperti biasanya, ia yang tak hafal rute ke Surabaya kembali menggunakan Google Map di HP-nya. Dalam penggunaan Google Map tersebut, Suryadi tidak melihatnya, melainkan menggunakan arahan suara dari headset yang terpasang di telinganya. Ketika awal berjalan, rute Google Map langsung mengarahkan Suryadi untuk menggunakan jalur tol Malang-Surabaya. Dalam keadaan sadar, ia terus mengikuti panduan aplikasi. Disinilah arahan aplikasi kemudian memandunya untuk keluar dari tol, tepat ketika ia sampai di exit tol Pandaan. Sempat merasa aneh, namun ia tidak berpikir macam-macam. Hingga kemudian terdengarlah beberapa kali suara ketukan di pintu mobil sebelah kiri, yang sepertinya berasal dari seorang wanita. Entah mengapa, jantungnya langsung berdebar, bulu kuduknya meremang. Ketukan itu membuat Suryadi merinding. Namun di saat itu ia tetap memacu mobilnya, mengikuti arahan dari Google Map. Tanpa Suryadi sadari, mobilnya kini mengarah ke wilayah pelosok di area hutan pacet. Anehnya, di saat itu ia merasa bahwa jalan masih mulus. Bahkan ia memacu kendaraan dengan kecepatan hampir 100 km per jam. Di saat itu Suryadi memang sempat berpikir, mengapa hanya ia sendiri yang melintasi jalan itu. Kondisi kanan kiri jalan yang berkabut membuatnya mengira pandangan ke perumahan terhalang kabut. Hingga sekitar 1 jam terus melaju, mobil pun tiba-tiba berhenti. Suryadi mencoba untuk injak gas, namun mobil sama sekali tak bergerak. Ia pun akhirnya keluar untuk mengecek keadaan. Alangkah kagetnya Suryadi ketika ia menyantar sekeliling, rupanya sama sekali tak ada perumahan. Gelap gulita, hanya pepohonan, tebing dan juga jalan berbatu yang ia lihat. Batu besar juga terlihat mengganjal ban mobil. Bagaimana mungkin? Padahal hampir 1 jam, Suryadi mengemudikan mobil dengan kecepatan yang tinggi. Seketika perasaannya menjadi tak karuan. Dalam keadaan kalut, Suryadi masuk kembali ke dalam mobil. Rasa-rasanya hampir saja ia ingin meneteskan air mata. Ia pun kemudian mencoba menghubungi orang terdekat, namun tak ada satupun panggilan yang merespon. Setelah mencari berbagai cara, akhirnya Suryadi pun bisa berkomunikasi dengan radio Suara Surabaya. Suara Surabaya kemudian menghubungi pihak kepolisian. Dan malam itu juga, setelah 1 jam menunggu dengan penuh kecemasan, pihak kepolisian beserta relawan langsung datang. Kini ia pun bisa bernafas lega.
Rupanya, Suryadi tersesat hingga masuk ke wilayah hutan dan persawahan di Kecamatan Pacet, Mojokerto. Dari tempatnya tersesat, pemukiman terdekat berjarak sekitar 3 km. Sementara ia sendiri sudah meleset dari tol sejauh 20 km. Malam itu juga, Suryadi dibawa ke Polsek Pacet untuk beristirahat. Dan barulah keesokan harinya, Kapolres Mojokerto pun datang ke lokasi untuk memastikan keadaan. Ia kemudian menghimbau agar selalu mengemudikan kendaraan dalam keadaan prima. Beristirahat di rest area jika memang dalam keadaan mengantuk atau lelah. Juga selalu berhati-hati dalam mengikuti arahan Google Map. Tidak ada salahnya jika sesekali harus bertanya kepada warga. Dan yang paling utama adalah selalu berdoa sebelum berkendara. Apalagi peristiwa tersesatnya Suryadi masuk di hutan Pacet memang sangat janggal. Pasalnya jalan di wilayah tersebut sangat sempit, hanya bisa dilewati oleh satu mobil. Belum lagi medan yang menanjak, menurun tajam, dan dipenuhi dengan tikungan. Sementara Suryadi mengatakan, ia merasa jalannya mulus tanpa hambatan, dan bahkan ia melaju dengan kecepatan yang tinggi. Penuturan dari warga sekitar, area tempat Suryadi tersesat rupanya memang dikenal sebagai tempat yang angker. Dan Suryadi bukanlah orang yang pertama tersesat di area tersebut. Di saat itu Kurtono berumur 58 tahun, yang merupakan warga asal Kertajaya, Surabaya, akan pergi ke Malang untuk mencari bibit pohon hias, yang juga sekaligus untuk berlibur. Kasus yang hampir sama. Ia yang baru pertama ke Malang melewati Jurang Sendi, menggunakan Google Maps sebagai navigasinya. Kurtono di saat itu menggunakan mobil Toyota Yaris. Hingga sampai di wilayah Pacet, pada saat itu jalan turun tajam. Ia sepertinya kehilangan kendali atas mobilnya dan kemudian menabrak tiang pembatas jurang. Selanjutnya mobil juga menabrak pepohonan, lalu terhempas ke jurang sedalam 25 meter. Warga pun langsung melakukan evakuasi dan mendapati Kurtono dalam keadaan sadar, namun seperti orang bingung. Ketika ditanya, ia mengatakan dalam keadaan sadar saat berkendara, namun sama sekali tidak bisa mengingat bagaimana ia bisa kecelakaan. Kesadarannya seolah baru kembali setelah ia sudah masuk ke dalam jurang. Warga pun kemudian membawanya untuk berobat, dan Kurtono sendiri hanya mengalami luka ringan. Udin, warga berusia 40 tahun yang menjadi saksi, mengatakan bahwa kemungkinan mobil mengalami remblong dan akhirnya tidak bisa dikendalikan. Diketahui, jalan di area tersebut menurun dengan tajam. Tentunya terkait dengan hal ini, sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa ada gangguan dari makhluk halus. Selain dari seringnya tersesat dan kecelakaan, pada tahun 2002, di area tersebut pernah ditemukan 12 jenazah yang merupakan korban dari banjir bandang. Atas penemuan itu, warga semakin yakin bahwa tempat tersebut adalah tempat yang angker. Terlepas dari benar tidaknya keangkeran tempat itu, yang pasti dalam berkendara harus selalu mengutamakan keselamatan. Beristirahat jika memang lelah atau mengantuk. Sesekali tidak ada salahnya bertanya kepada warga untuk memastikan jalan, meskipun telah menggunakan aplikasi navigasi. Dan yang paling utama adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah kisah dari pengendara tersesat di hutan Pacet. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.